Ting 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 ting. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Dorigun di sini dan kali ini gue mau buat video yang simple aja. Gue nggak mau buat video yang pertama nggak mau terlalu lama, kedua nggak mau terlalu banyak yang diedit-edit. Sebenarnya gue mau ya upload apa adanya aja lah. Ya paling gue tambahin musik sedikit. Ya. Kali ini gue mau bahas soal konser tanggal 26 Juli kemarin ya. Konser Full House dan gue nggak tahu ini diupload kapan karena banyak banget video yang bakal tabrakan. Mungkin bakal telat. Mungkin bakal agak telat gue uploadnya, cuman ya nggak apa-apa. Gue pengen aja gue pengen ngomongin soal konser kemarin ya. Siapa yang nonton? Siapa yang nonton secara langsung dan siapa nonton secara live stream? Karena itu dua pengalaman yang berbeda. Bukan cuman kalian bisa nonton langsung dan satunya nonton di layar, tapi memang pengalamannya beda ya. Kali ini gue akan ceritakan dari sisi penonton streaming ya, penonton live stream. Jadi gue nonton live stream karena gue fans VAR dan gak berangkat ke Jakarta. Kali ini gue nonton cuman live stream aja. Dan live stream kali ini lumayan ya harganya, agak lebih mahal sebenarnya daripada sebelum-sebelumnya. Gue nggak tahu kalau Enif kemarin berapa karena ya kebetulan alhamdulillah gue bisa berangkat ke Indonesia Arena waktu itu ya. Jadi gue nggak tahu berapa saat konser Enif itu berapa ininya. Apa namanya, harga beli live streamnya itu berapa gue nggak tahu, tapi sekarang ya harga live stream lumayan karena harus top up ya, jadi sekitar berapa 130-an ribu, 140-an ya gitulah, agak lebih mahal memang sampai ya, walaupun ujung-ujungnya ada sisa gold sih yang bisa dipakai buat nge-gift, cuman kayak gue nggak begitu butuh, gue cuma pengen sebenarnya beli langsung udah harga segitu gitu tanpa harus top up. Gue lebih prefer seperti itu. Dan kali ini live streamnya itu ada di IDN. Untuk pembahasan pertama gue akan bahas live streamnya dulu ya. Pembahasan soal live stream. Tolonglah live stream ya. Kok bisa gitu? Gue harusnya dicek gitu. Ya mungkin kalau kalian mau bahas teknis segala macam ya mungkin gue bisa paham lah ya. Teknis segala macam bisa error di waktu yang tidak ditentukan juga bisa. Cuman ya gue sebagai customer di sini, sebagai orang yang udah beli loh, gitu, bukan gratis ya. Ketika acaranya mulai, kita nggak bisa login dan bukan cuma gue doang yang ada masalah ini, semuanya ada masalah soal login ini. Ya, bahkan ada beberapa content creator JKT48 lainnya juga yang terkendala hal yang sama dan mereka udah bicara juga di sosial media, terutama di X, dan juga ada beberapa yang udah di YouTube. Mereka ya ngomongin soal susah login segala macam. Gak bisa banget login ya. Gue kira cuman laptop gue doang atau device gue yang satu. Misalkan gue coba login di HP juga gak bisa. Itu kenapa ya? Kenapa gak bisa login saat itu? Dan ujung-ujungnya bisa login pas kapan? Login ya 20 menit ya, 20 menit setelahnya baru bisa login. Bayangin 20 menit setelahnya baru bisa login dan itu pun agak lag sedikit. Ya. Jadi gue kadang harus refresh lagi, ya kadang harus ya setting lagi lah, pokoknya disesuaikan ya. Gue ngeliat komen juga, melihat kalau ini nge-lag beneran atau gue doang gitu. Nah ya itu dia. Jadi gue terlewat berapa lagu ya? 4 lagu. Langsung MC 1. Untungnya lagu-lagu yang dibawakan di awal itu lagu-lagu biasa. Ya, lagu-lagu yang dibawakan itu adalah lagu-lagu lama ya, lagu-lagu yang biasa dibawakan di off air sampai orang-orang pun bingung kenapa lagu ini masih bawain. Cuman ya it's okay. Mungkin itu appetizer buat kita ya. Kita dikasih yang ringan-ringan dulu. Ya, sebelum kita diangkat lagi di konser ini. Oke. Untuk apa yang gue lihat ketika konser adalah pertama adalah panggungnya ya. Panggungnya bagus. Gue suka panggung yang ini, lebih banyak ornamen, ada beberapa stage yang kayak bisa digimikin juga. Dan gue lebih suka ini daripada ketika konser Enif kemarin yang lebih flat. Walaupun ada hidroliknya. Kayaknya ini lebih good sih. Ini lebih wow gitu ya. Ada kayak tangganya gitu. Itu lebih keren. Layarnya juga ada bentuk-bentuknya. Walaupun kemarin di Indonesia Arena tuh layar gede banget ya. 3 layar tuh gede banget. Cuma ketika ngelihat stage-nya itu flat banget ngeliat stage-nya. Cuman ada ornamen kayak ya NF 13 gitu doang, angka 13 dan semacamnya menyesuaikan dengan tema. Tapi kalau ini
wah gue suka ya dengan uh, dekorasinya. Dekorasi dan properti-properti yang ada di sana itu benar-benar bertemakan full house ya, yaitu lebih ke kartu, permainan kartu gitu, ada skop hati dan lain sebagainya. Itu wow, bagus, gue suka. Nah ketika pertama kali gue nonton, yang gue sadarin adalah banyak banget yang rambut baru ya, banyak banget, bukan banyak banget, banyak aja, banyak yang rambut baru. Yang gue sadarin itu adalah yang pasti adalah O'Neal ya, birthday girl ya. O'Neal ya, dia apa namanya, potong rambut sedikit lebih pendek, dan mungkin ini jadi enggak, bukan yang terpendek. Mungkin terpendek kali ya. Mungkin ini rambut terpendek O'Neal selama jadi member JKT, gue nggak tahu. Gue agak ekstrim O'Neal potong rambutnya tepat di hari ulang tahunnya juga. Keren banget hasilnya. Tetap cocok loh. Walaupun O'Neal sempat bilang rambutnya kalau kependekan nggak cocok. Cuma ketika dia potong rambut kayak gitu, kayak sebahu gitu, itu cocok banget. Apalagi Olin juga sama, rambutnya kayak gitu. Ya, segitu-segitu juga rambutnya. Beda warna doang sedikit. Jadi tapi nggak makin mirip nih anak berdua. Malah makin beda. Karena Olin tuh ponian ya, sedangkan O'Neal tuh nggak ponian. Kayak itu yang terlihat kayak, O'Neal potong rambut gitu. Walaupun nggak sampai bondol-bondol amat, itu pendek aja sih, sebahu itu, sebahu panjang sedikit. Sama kayak Lulu lah. Apakah Vioni mau potong juga ya, biar generasi 8 tuh sama ya rambutnya. Ya. Terus yang gue sadarin adalah Indira ya. Indira dengan rambut barunya ponian agak tebel. Tuh ini kayak balik lagi Indira trainee. Wow. Ya gue agak curiga dia potong rambut kenapa. Ya mungkin konser ya, alasan konser aja gitu loh. Ya jangan alasannya karena udah mau last show ya Indira ya. Ya bagus. Akhirnya gue melihat Indira ponian lagi setelah sekian lama gitu loh. Terus juga yang gue lihat mungkin ya, ini masih mungkin, gue nggak begitu merhatiin Christy kayaknya ngubah gaya rambut sedikit, jadi entah itu wolf cut atau layer, gue nggak begitu tahu. Cuman rambut depannya itu sedikit lebih pendek daripada rambut belakangnya, dan itu terlihat. Atau itu udah ada dari kemarin, gue yang nggak tahu. Cuma gue baru ngelihat ketika konser kemarin. Dan juga awalnya sempat mikir mute, tapi kayaknya enggak ya. Ya, siapa lagi guys yang potong rambut ya? Kalian bisa tambahin di kolom komentar siapa lagi yang potong rambut ketika konser kemarin. Dan ngomongin soal lagu-lagu yang dibawakan di konser ya. Yang pertama itu tadi dibawain sama lagu-lagu lama ya, yang sering dibawain. Kenapa nggak lagu-lagu lama yang udah lama nggak dibawain? Menurut gue itu kan lebih seru. Tapi endingnya juga keren sih kemarin ya. Dan terus langsung dilanjut sama tiba-tiba sesi acting ya. Ada sesi acting kayak gue kira ini salingan aja kayak MC. Seru, bagus, niat banget. Ini benar-benar ada skripnya, benar-benar ada sampai ekspresinya si member benar-benar didalamin. Ini bukan kayak acting event Ramadan yang banyak improvisasinya. Ini benar-benar sesuai skrip dan ekspresi mereka tuh benar-benar dimainin di sini. Ada Katrin, ada Freya, ada Vioni ya, ada Ellie juga. Mereka ada di sana dan ya mereka acting untuk bridging ke lagu baru. Wah, lagu baru ini adalah lagu yang paling gue suka di konser ini dan juga jadi lagu yang paling gue suka sampai saat ini untuk setlist original. Ya. Gue udah bilang belum ya, konser ini tuh untuk menyambut setlist original. Ya, pokoknya itu. Lagu baru pertama yang gue dengerin dan gue langsung suka itu adalah Ada Aku. Ya, Ada Aku. Itu mereka berawal dari sesi acting, terus tiba-tiba langsung ya dimanapun apapun yang terjadi, kalian harus percaya ada aku. Ya pokoknya gitulah narasi dari Katrina sama Vioni ketika awal. Isonya bebas ya. Ada yang pakai baju tidur, ada yang pakai baju jadi pelayan kafe, ada yang jadi anak sekolahan, ada juga yang jadi kucing ya. Cynthia jadi kucing sama Elin. Terus ada juga yang kayak pakai baju putih hitam, itu baju apa? Gua nggak begitu tahu ya. Ya Fritzy main skuter di situ. Ya pokoknya isonya kayak bebas, tapi vibes-nya jadi kayak drama musikal.
gue suka banget sama konsepnya drama musikal. Dance mereka tuh ya dance drama musikal berbeda-beda. Jadi satu, kameranya benar-benar harus nyesuaiin siapa ini giliran siapa nyanyi, giliran siapa. Kalau enggak miss. Kalau enggak itu miss banget. Karena posisi mereka ngacak. Blockingan mereka tuh ngacak, benar-benar ngacak, yang benar-benar kayak drama musikal. Satu di sini cerita apa, satu di sini cerita apa. Jadi benar-benar harus latihan juga itu kameramen. Keren sih, hasilnya langsung bagus dan gue langsung suka. Musiknya juga gue suka. Dan ternyata ini adalah lagu ciptaan dari almarhum Gusti Irwan Wibowo ya. Respect buat Mas Gusti. Itu gue ketika title muncul ya, ketika title lagunya muncul, judulnya Ada Aku, gue langsung nyatet kan, gue mau buat skrip buat video ini. Bawahnya dong ciptaan Gusti Irwan Wibowo. Gila, itu lagu vibes-nya happy tapi gue mau nangis. Tuh gila, ternyata beliau ada di project ini. Ini adalah kayak apa ya? Sebenarnya hal yang gue harapkan, cuman gue nggak berharap itu jadi nyata. Karena kayaknya ketinggian deh gue berharap gitu loh. Masa bisa nyambung gitu? Masa bisa nyambung beliau dengan JKT48 tuh kayak, gak bisa lah gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu, walaupun masih pengen. Terjadi di Ada Aku. Dan gue ketika denger musiknya pun kayak, kayak familiar ya, siapa ya yang ini, yang kompos gitu, siapa ya yang buat. Ketika tahu itu buatan beliau, oke, ini cocok, lagu dia banget, ini lagu beliau banget instrumennya. Dan ketika dia coba mix itu dengan anak-anak JKT48 itu dapat banget sih. Walaupun ini jadi satu yang baru ya di JKT48, coba jadi gue suka banget. Dan ini akan dibawakan di setlist original. Jadi kita akan dengerin terus lagu ini nanti ketika setlistnya muncul ya. Already to be my favorite song ya. Walaupun belum bisa didengerin di digital platform musik lainnya. Gue cuma bisa nonton di klipan-klipan orang. Sayang banget ya. Gue tunggu Ada Aku bisa didengerin di platform musik, karena itu enak banget. Suara anak-anak itu lembut-lembut semua. Dan ini tuh apa ya, lagu yang dinyanyikannya effortless dan enak banget dengernya. Makanya sampai terharu gitu dengernya. Sampai di ending tuh gue udah nggak fokus lagi ngeliatin anak-anaknya, gue udah fokus dengerin aja. Kayak oh my god, ini adalah mahakarya ya, masterpiece ya. Ternyata ya, ini adalah salah satu project terakhir dari almarhum ya. Wah, selain dari album dia sendiri, selain dari album beliau sendiri, ini jadi salah satu project yang dia kerjakan di akhir-akhir. Ya paling enggak ya 1 tahun terakhir gitu. Gila sih, ini lagu keren banget. Oke, kita move on dari lagu Ada Aku, karena kalau gue bahas terus ini gak akan selesai ya. Gue bahas itu lagu berikutnya, lagu baru berikutnya. Gue akan bahas lagu-lagu baru aja, dan mungkin beberapa lagu yang gue jadi catatan aja. Collab lagi. Kali ini Isyana Sarasvati. Sudah diumumkan di Instagram kalau bakal ada Isyana, tapi kita nggak dikabarin kalau ada kolaborasi sama ini ya, almarhum Gusti ya. Cuman itu jadi surprise yang luar biasa. Inilah konser yang gue suka ya, surprise elemennya. Kali ini collab sama Isyana, kolaborasi sama Isyana, dan bawain lagu Dream, lagu yang diciptakan sama Isyana Sarasvati juga. Lagu yang semangat itu yang dibawakan di lagu Dream, sesuai dengan namanya Dream, mimpi ya. Ya, lagu yang berkaitan dengan soal mimpi itu lagu-lagu yang semangat biasanya. Dan ini lebih berasa vibes JKT48-nya menurut gue. Dan yang unik itu adalah rap. Ada rap ya, ada rap. Onil nge-rap di sini kayak wow, ada rap dalam bahasa Inggris, cuman lagunya kebanyakan dalam bahasa Indonesia. Cuma bagus banget, gue suka. Ini adalah apa ya? Taste-nya Isyana itu ketemu sama bukan selera, tapi musiknya JKT itu ketemu di sini. Bisa gitu loh, bisa masih masuk lah. Keren banget.
Dan apa ya, gue yakin lagu ini tuh langsung bakal ada chain-nya karena ini chainable. Dan juga Isyana udah riset. Kerennya adalah Isyana risetnya, dia mau nyari part yang bisa ya pasti ada part yang bisa di chain gitu kan. Part lagu seperti apa yang cocok sama JKT48, lagu seperti apa yang memang pengen dibawakan dan menggambarkan hubungan antara JKT48 dan juga member apa fansnya. Itu yang diriset sama Isyana dan dia bilang begitu. Keren banget. Dan kata Isyana, kata Kak Isyana ya, dia itu bukan cuma ciptain satu lagu, bakal ada satu lagu lagi. Jadi semoga akan ada satu lagu lagi di konser di setlist originalnya nanti ketika dibawakan di teater. Gue berharap seperti itu. Keren banget. Dan selanjutnya ya, itu dari Isyana. Ini kita akan bergeser ke pemenang Sosenkyo ya. Pemenang Sosenkyo, 3 besar Sosenkyo, Fanny Fitrianti, Angelina Christie, dan Jessica Chandra. Mereka bertiga dapat hadiah ya, yaitu membawakan lagu baru dari AKB48 yang mereka bawakan. Untuk Fanny itu dia bawain lagu solo ya, penampilan solo itu lagu Dear J. Lagu Dear J dia bawakan, dan backdancernya adalah Gen 12. Dan lagu ini cukup rame di sosmed ya, karena wow. Ya begitulah, banyak banget yang ngebahas soal Dear J akhirnya dibawakan JKT48 segala macam. Wah, dan banyak yang salpok sama BD-BD-nya juga. Wah. Karena bedanya anak-anak Gen 12 ya. Agak kaget-kaget juga orang ngelihat mereka. Ya, jadi ini adalah hadiah Sosenkyo untuk pemenang Sosenkyo. Peringkat 1 Sosenkyo itu mendapatkan lagu Dear J. Jadi lagu ini empen banget sih sebenarnya. Lagu ini empen banget. Dan lanjut itu langsung ke peringkat 2 dan 3. Christy dan Jessie itu dapat Zankoku na Ame. Ya, hujan yang kejam. Mereka bawain itu, isonya juga gue suka ya, kayak pakai kimono, terus ada payungnya juga. Keren banget. Wow. Dan kalian lihat koreonya ya. Walaupun itu memang pasti ada adjustable-nya dari pihak JKT ya, karena kayak agak bahaya itu ininya. Apa namanya? Apa sih? Koreonya ya. Ya. Selanjutnya ya, itu dia tadi dari pemenang Sosenkyo. Selanjutnya itu langsung lanjut ke kolaborasi selanjutnya. Itu adalah kolaborasi antara JKT48 dengan Mas Andi Rianto. Ya, Andi Rianto, dan juga penciptanya itu ada Andi Rianto dan juga Monty Tiwa. Lagu patah hati lagi ya kali ini, yaitu lagu Dahulu. Ya, lagunya Dahulu soal seseorang yang ingin mengubah masa lalunya. Itu yang gue denger ketika kemarin. Wah, tapi lagunya bagus sih. Kayak sebenarnya ini kayak lagu galau Indo pada umumnya, cuman dengan instrumen piano itu buatnya berbeda. Ya, buatnya jadi wow gitu. Keren banget ini. Dan ini lagu temponya agak slow. Enggak se-slow itu sih. Ya, cuman santai lah, lagu santai. Dan ya, memang lagu galau ya. Jadi bagi kalian yang memang suka pecinta lagu-lagu galau, lagu ini bakal ada di setlist original. Dahulu dari Andi Rianto ya, dan ini dibawakan dengan piano secara live ya. Keren banget. Gue suka walaupun masih aja tadi si Ada Aku itu menjadi pemenangnya. Dan menjelang akhir itu adalah lagu dari JKT48 dan Bernadia ya, atau lebih tepatnya Bernadia dan JKT48. Ini adalah sebuah single yang diluncurkan untuk kolaborasi antara Bernadia dan juga JKT48. Sudah diupload juga musik videonya di channelnya Bernadia, dan gue udah buat video reactionnya juga. Ya, lagunya berjudul Percik Kecil, isu baru. Dan ini instrumennya pop Indo, lagu yang berbeda dari untuk JKT48 dan juga Bernadia secara bersamaan ya. Secara bersamaan lagu untuk Bernadia berbeda, lagu untuk JKT48 juga ini sedikit berbeda gitu, daripada yang biasa dibawakan. Jadi ya menarik. Cuman lagunya hasilnya bagus, MV-nya juga bagus. Lagunya ceria ya, vibes-nya lucu ya.
Tapi ternyata agak galau gitu, menyimpan rasa galau ya. Ini lebih ke arah lagu buat move on yang gua tangkap seperti itu. Dan lagi-lagi ini adalah ciptaannya Bernadia bersama dengan Mas Gusti Irwan Wibowo lagi-lagi ya. Berapa banyak lagu yang sebenarnya diciptakan beliau atau dibantu buat dikompos sama beliau untuk JKT48 aja. Itu berapa lagu? 2 lagu udah kebanyakan menurut gua ya. 2 lagu udah kebanyakan. Tapi emang berharap sih kemarin-kemarin tapi ya akhirnya tercapai. Dan ya walau memang karena nggak ada kesempatan berikutnya ya, jadi ya tercapainya sekarang tuh happy banget. Gue lagi-lagi ketika title-nya muncul, penciptanya kelihatan, kayak oke, ini dia gitu loh. Ini pecah banget. Lagi-lagi salah satu lagu terbaik yang gue suka untuk JKT48 ya, Perci Kecil. Ini adalah kolaborasi yang ternyata kita butuhkan, gue butuhkan ternyata ya. Kolaborasi yang selama ini gue butuhkan, kolaborasi yang gue mau gitu. Itu ada di Perci Kecil. Dan juga tidak lupa ya, shout out juga buat The Gandarians ya. Itu jadi viral ya, kalian keren banget ya. Wah, dengan aransemen dari mereka, dari band The Gandarians untuk beberapa lagu itu buat vibesnya jadi semakin berbeda. Vibesnya itu lagu-lagu lama yang dibawakan dimana jadi seru banget, kayak Heavy Rotation. Terus ada Hikoki Gumo itu dibawakan dengan sesuatu yang berbeda. Baby 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 itu dibawakan dengan sesuatu yang berbeda. Seru banget. Dan yang berdiri ya, section yang berdiri itu jadi seru-seruan di situ. Keren lah. Dan banyak yang apresiasi juga soal The Gandarians. Kalian keren, kalian hebat. Kalian bukan jadi apa ya, bintang tamu yang nggak ngerti apa-apa terus harus terpaksa beradaptasi dengan JKT48, nggak juga. Kalian berkolaborasi dengan baik. Itu yang gue lihat ya. Wah, pokoknya puas. Penonton puas dengan semua kolaborator yang hadir. Dan juga ya yang terlibat lah. Semuanya tuh senang gitu di konser ini ya. Jadi ya seru banget. Jadi inti dari konser ini sebenarnya adalah seru banget. Itu yang gue dapatkan ketika nonton. Walaupun gue nonton cuma streaming ya. Dan juga karena dibawakan dengan aransemen baru tadi juga membawakan lagu-lagu jadi lagu-lagu tadi itu taste-nya itu sedikit berbeda dan jadi baru untuk lagu-lagu di JKT48. Jadi ya menarik ya kalau misalkan ada lagu-lagu lain dibuat new era version tapi di aransemen sama The Gandarians, boleh kali ya. Seru, enak banget ya. Jangan cuma Only Today aja gitu loh. Atau Virgin Love ya. Bukan Virgin Love, apa ya waktu itu ya? Virgin Love ya? Ya Virgin Love. Sama Fushidara ya, Fushidara waktu itu. Ya, gue berharap ini juga gitu. Lagu-lagu lain gitu, lagu-lagu yang sebenarnya temponya slow dibuat, lebih gitu. Ya, dan kita sampai di akhir acara. Jeder ya. Gracia, Sania Gracia mengumumkan untuk segera lulus dari JKT48 setelah 11 tahun ya di JKT48, setelah menjadi member dengan masa pengabdian terpanjang bersama dengan Fanny, mengalahkan rekornya dari Gaby. Beliau memutuskan untuk grad dari JKT48. Dan kalau ngelihat narasi dari Gracia itu kayaknya ini deh, dia dalam waktu dekat, karena dia bilang ini adalah persembahan terakhir dia untuk secara konser ya, secara konser ini konser terakhir dia, berarti dia nggak ada di ENIF. Dan dia pun bilang soal Shadows Original ini dia bilang ya, setidaknya nanti orang-orang bilang untuk Shadows Original ini Gracia pernah ada di sini, Gracia pernah terlibat di sini. Apakah dia tidak akan Shonichi Shadows Original? Ya, jadi ya gitu. Teori sementara ya. Apakah Gracia tidak ada di konser di Shonichi Shadows Original nantinya? Jadi berarti itu
dalam waktu dekat karena Shadows Ori itu bakal dirilis atau Shonichi pada bulan September 2025. Pada bulan September. Jadi 2 bulan lagi mereka akan Shonichi. Jadi ya, gua nggak dengar itu September 2025 apa 26. Gue cuma denger September, gue langsung berasumsi itu September 2025. Ya, ya berarti Gracia nggak. Kalau misalkan ya tebakan gue benar, ya gitu. Ya sayang banget gitu. Cuman gue merasa kayak ya udahlah gitu. Udah banyak juga yang dikasih Gracia di JKT48. Kita temenin aja nanti perjalanan Gracia sampai hari hanya tiba ya, sama seperti Indira juga. Dan ya pasti gue bakal buat pertigalnya Gracia nanti di bulan Agustus, kalaupun beliau masih ya. Semoga masih ya Gracia ya. Berarti set terakhir lah ya, please ya. Please berarti set terakhir ya. Terus juga grade-nya gue akan buat juga graduation buat Shania Gracia ya. Mantap. Jadi semangat ya buat anak-anak member dan yang ya buat Gracia juga lah gitu. Dan kebetulan Fanny juga bakal hiatus. Entah berapa lama, dia tidak memberitahu itu berapa lama. Fanny itu akan hiatus per 1 Agustus. Jadi ini merupakan proyekan terakhir dari Fanny. Kalau show teater gue nggak tahu ini show teater terakhir atau tidak sebelum dia hiatus. Jadi ya wow. Gen 3 itu tinggal berdua. Terus satunya ngumumin grad, satunya mau hiatus. Mana? Wow, itulah pokoknya ya. Ya. Ya pokoknya semangat lah buat Gracia, buat Fanny juga mau fokus di karirnya di Thailand ya. Bersama dengan Quadlib semangat, dan juga proyek-proyekan lainnya juga semangat. Jadi ya itu dia buat pengumuman dari Gracia, dan juga ya secara nggak langsung ini adalah show terakhir atau konser terakhir dari Fanny sebelum hiatus. Gak tahu berapa lama Fanny bakal hiatus. Ya, begitulah. Dan itu dia akhir dari konser sebelum tiba-tiba ternyata masih ada ini ya, sesi encore masih dipaksakan ada. Ya, gitulah. Gue kira ini udah diakalin di awal. Oke, kayaknya encore nggak ada deh. Kan dari tadi ada beberapa MC itu kayak MC-nya diganti jadi video ucapan. Oke, kayaknya ini deh pengganti encore-nya, biar karena kan memang udah ada suara, udah ada menyuarakan untuk tidak ada encore di konser kali ini. Dan ketika muncul video-video itu gue kira oke, inilah mungkin pengganti encore-nya, tapi ternyata tidak ya. Sesi encore masih ada dan terjadi nggak sedikit sih, itu drama ya. Terjadi drama, terpecah 2 kubu antara ada yang mau encore ada yang enggak, dan juga sampai Haruka turun tangan juga. Ya cuma ya di situ apa ya, fans udah bulat suaranya buat tidak encore karena memprotes suatu hal yang kalian tahu sendiri juga. Ya, jadi itu adu keras-kerasan sih. Adu keras kepala sih di situ ya. Bahkan ada yang ini juga encore juga. Dan akibat itu tidak ada lagu penutup. Ya, tidak ada lagu penutup, tidak ada seno, tidak ada ya, mungkin ada beberapa 2 lagu lagi yang harus dibawakan cuman tidak terjadi. Dan sebenarnya member-member tuh harusnya pakai baju kaos merchandise ya yang udah mereka modif sendiri sesuai dengan ya keinginan mereka masing-masing, kayak di Summerfest. Ya ini sebenarnya tragedi kayak Summerfest kalau kata orang-orang, cuman bedanya adalah Summerfest itu karena alam, dan satunya lagi itu karena ulah mereka sendiri ya, bukan member ya maksudnya. Nah itulah pokoknya situasi kacau di akhir, nggak begitu berjalan baik. Dan teman-teman yang ada di sesi yang di VIP ya, yang tiket paling tinggi, yang paling depan, itu sedikit dirugikan karena sesi foto itu sedikit tertunda, karena memang ya ini adalah pukulan juga buat member-member ya. Ya gitulah, ketika mereka mendapatkan protes secara langsung dari fans, itu juga berdampak ke mereka sebenarnya.
Tapi ini konsekuensi memang sudah terprediksi bakal terjadi. Dan ya, gue berharap, mungkin sesama fans juga berharap kita tidak dianggap jahat ya, fans tidak dianggap jahat. Gue harap mereka mengerti lah ya, harusnya mengerti lah harusnya. Apa yang sudah terjadi 1 bulan terakhir di sosmed itu kan gila-gilaan, masif banget itu, sampai ke 48 International juga mungkin tahu gitu, fandom luar pun mungkin tahu apa yang terjadi ya. Masa member nggak tahu sih gitu. Jadi ya gue harap mereka mengerti alasannya kenapa. Ini bukan karena Gracia Grad, bukan itu yang harus di garis bawahi dan harus ditekankan juga. Masa mereka nggak ngerti sih? Gue kalau mereka nggak ngerti gue kesel sih. Gue kesel sumpah. Kalau mereka nggak ngerti atau mereka miskom sih, wah kayak berhenti deh ya. Kayak udah gitu. Kalau mereka sampai miskom mah, gue yakin mereka ngerti gitu. Cuma memang agak sedikit ini aja. Untuk saat ini mereka butuh waktu buat menenangkan diri ya. Ya paling nggak konser kemarin berjalan dengan baik, luar biasa, keren banget buat teman-teman member dan juga adik-adik member ya. Kalian keren, kalian hebat, dan juga ditonton oleh banyak ex-member juga, termasuk yang gue kenal tuh ada Azizi sama Jesslyn ya. Mereka nonton juga, keren. Dan juga Gen 1, kakak Gen 1 juga nonton, keren banget. Jadi ya itu dia buat pembahasan konser Full House JKT48 kemarin ya. Seperti apa pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kita akan cerita soal ini aja deh, lagu-lagu deh. Kalau lagu-lagu kalian suka yang mana ya? Kalau soal masalah kayak kisruh di akhir itu, ya udahlah kita lihat di TL aja. Kita nggak ada yang ribut juga, kayaknya aman-aman aja. Ya paling perselisihan antara yang buat member sedih dan enggak, itu aja. Ya, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit, bye bye. 32 menit. Yes. Apakah akan diedit?